Halo sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kembali lagi dengan kakak Farid, yang hari ini kita akan bahas materi geografi. Nah, pada kesempatan kali ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Sobat belajar di rumah ada yang sudah bisa tebak? Nah, ini kakak kasih clue. Clue-nya adalah tentang bentukan alam. Nah, kira-kira bentukan alam apa nih yang bakal kita pelajari hari ini ya? Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu nih yang satu ini nih. Nah, sobat belajar, asing nggak sih dengan serial animasi yang satu ini ya? Ada yang masih ingat? Ini film udah jadul banget ya sobat belajar, yang mungkin sekarang sudah jarang sekali ditayangin di televisi kita ya. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Bener banget sobat belajar. Ini namanya adalah Ninja Hattori. Nah, kenapa materi kali ini berkaitan dengan Ninja Hattori? Ya, pasti sobat belajar pernah ya nonton film Ninja Hattori dan tentunya ingat dong lagu dari Ninja Hattori itu seperti apa ya. Yuk kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Oke, nyanyiannya seperti ini. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, bener banget. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gunung dan lembah. Nah, sobat belajar sebenarnya tahu gak sih bedanya antara dataran tinggi, gunung, pegunungan, lembah, bukit, dataran rendah, dan lain-lainnya gitu. Nah, ada yang udah tahu belum? Atau sobat belajar gak bisa bedain nih yang mana yang bukit, yang mana yang gunung, yang mana dataran rendah, dataran tinggi, dan lain-lain gitu. Nah, maka dari itu kita bakal belajar ya habis ini ya. Bedanya apa aja sih dan ada apa aja di dalamnya. Oke, coba sebelumnya sobat belajar perhatikan dulu nih gambar ini. Nah, di sini ada gambar profil permukaan bumi ya, dari yang rendah sampai tinggi. Nah, kemudian di sini sudah ada penjelasannya. Yang ini ada dataran rendah, kemudian di situ ada bukit, ada plato, ada dataran tinggi, ada lembah, ada gunung. Nah, dari sini sobat belajar kira-kira sudah paham belum? Atau malah makin bingung? Nah, kalau makin bingung makanya sobat belajar jangan kemana-mana ya. Karena habis ini kita bakal banyak bahas seputar gunung, dataran tinggi, bukit, perbukitan, pegunungan, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar di rumah. Tadi kita sudah bahas ya seputar apa sih gunung, apa itu bukit. Tapi belum terlalu paham banget ya. Kita tadi cuma lihat gambarnya aja nih. Tapi penjelasannya secara rinci tidak ada. Nah, mungkin sobat belajar di rumah malah makin bingung ya. Kalau cuma lihat gambar dan nggak tahu sebenarnya apa sih yang membedakan apa itu bukit, apa itu gunung, apa itu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, oleh sebab itu kita coba bahas satu-satu ya hari ini. Oke, sebelumnya kita bahas dulu sebenarnya apa sih itu relief bumi. Nah, relief bumi adalah perbedaan tinggi rendahnya suatu wilayah di permukaan bumi. Yang mana perbedaan ketinggian ini itu dipengaruhi karena ada aktivitas ya atau ada tenaga endogen di dalam bumi sehingga ya permukaan di atasnya itu mengalami perubahan. Ada yang semakin tinggi, ada juga yang mengalami semakin rendah seperti itu ya. Nah, relief sendiri itu dibagi oleh dua, ada relief yang kontinen atau relief yang di daratan, ada juga relief yang di ocean atau di laut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak bahas seputar relief-relief yang ada di permukaan atau kita sebut juga sebagai kontinen ya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang relief bumi itu disebutnya geomorfologi. Nah, pasti sobat belajar udah pada sering dengar ya istilah morfologi. Morfologi itu adalah bentuk. Sementara geo itu bumi. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentukan bumi. Misalnya gunung, lembah, cekungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian
Coba sobat belajar sebelumnya perhatikan dulu nih gambar ini ya. Di sini ada gambar bentuk-bentuk dari permukaan bumi ya. Ada yang bentuknya mountain atau pegunungan. Kemudian ada juga di sini ada yang volcano atau gunung api. Kemudian ada plain atau dataran. Kemudian ada waterfall, ada river dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih itu semua? Kenapa itu dibedakan? Kalau kita secara umum ngelihat ya sama aja ya antara bukit dan gunung, tapi kenapa dibedakan gitu ya? Dan apa saja yang membedakan di antaranya? Oke, sekarang kita coba bahas dulu dari yang paling mudah, yaitu adalah dataran tinggi. Oke, nah dataran tinggi itu adalah permukaan bumi atau dataran yang letaknya di ketinggian. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, sobat belajar. Nah, dataran tinggi itu jadi dia bukan berupa lereng ya sobat belajar. Jadi kemiringan lerengnya itu tidak curam. Tetapi kemiringannya itu relatif datar. Mungkin kemiringannya antara 0 sampai 3% aja sobat belajar. Jadi kemiringannya gak begitu datar. Nah, biasanya dataran-dataran seperti ini sangat cocok untuk dibuat pemukiman ya sobat belajar. Seperti contohnya seperti gambar yang bisa sobat belajar simak di rumah. Ini adalah gambar dari dataran tinggi Wamena di Papua. Nah, dataran tinggi Wamena ini dia terletak di antara perbukitan ya sobat belajar. Dan di sini ada datar gitu, ada yang datar. Nah, inilah yang disebut dengan dataran tinggi. Nah, selain itu di dataran tinggi ada juga yang biasanya puncaknya itu dia datar dan sangat luas. Nah, itulah yang biasa kita sebut sebagai plateau. Nih, jadi ini dibacanya plateau ya sobat belajar. Plato gitu, plateau. Nah, plateau ini kayak gimana bentuknya? Plateau ini bentuknya kurang lebih seperti ini sobat belajar. Bisa kita lihat ya. Di sini bahkan dia di atas awan, tetapi dia sangat datar seperti itu. Nah, ini yang kita sebut plateau atau dataran tinggi gitu ya. Nah, bedanya dengan yang ini, kalau yang ini tadi dia letaknya bukan di puncak, tetapi di antara perbukitan atau pegunungan, sementara kalau ini di puncaknya gitu ya. Selain itu dia datar full. Nah, ini yang kita sebut plateau. Nah, udah paham ya sekarang dataran tinggi itu apa? Nah, kalau sudah paham dataran tinggi itu apa, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu dataran rendah. Nah, kalau tadi kita udah bahas dataran tinggi, yaitu adalah sebuah dataran yang sangat luas yang mana memiliki ketinggian minimal 600 meter. Maka dataran rendah ya tinggal sebaliknya aja sobat belajar. Berarti dataran yang mana ketinggiannya itu 600 ke bawah bisa kita sebut sebagai dataran rendah. Nah, dataran rendah itu sendiri berdasarkan pengertiannya adalah dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang didominasi oleh tenaga eksogen seperti iklim, angin, curah hujan dan lain-lain. Nah, maksudnya apa? Tenaga eksogen itu apa? Tenaga eksogen adalah sebuah tenaga yang dihasilkan dari proses di luar dalam bumi gitu ya, di luar bumi. Kalau tenaga yang dihasilkan dari dalam bumi kita sebutnya endogen, kalau yang dari luar kita sebutnya eksogen. Nah, tenaga eksogen biasanya dia akan mengakibatkan sebuah erosi. Yang mana erosi sendiri itu terbagi oleh beberapa tahap ya. Yang pertama ada proses pengikisan. Jadi kalau kakak tuliskan, oke, erosi itu yang pertama ada pengikisan ya. Pengikisan. Sorry, ini kok belang-belang ya. Oke. Nah, setelah terkikis, material-materialnya itu kemudian terbawa. Entah oleh air, bisa juga oleh udara atau angin.
bisa juga terbawa oleh makhluk hidup, entah manusia ataupun hewan gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai transport. Jadi material-material yang tadi terlepas, kemudian terkikis, kemudian terbawa. Nah, otomatis terbawanya kemana? Otomatis ke bawah ya, karena pengaruh gravitasi. Tadi ada aliran air dari atas mengalir, dia membawa material-material yang terkikis sehingga menumpuk di bawah. Nah, itulah yang terjadi di proses terakhir, yaitu ada proses pengendapan. Nah, jadi erosi sendiri terbagi oleh 3 proses ya. Pertama terkikis, kemudian terbawa, kemudian mengendap. Nah, dataran rendah yang ada di bumi biasanya tercipta karena proses itu, sobat belajar. Makanya dalam pengertiannya di sini dijelaskan bahwa proses-proses geomorfologi yang didominasi oleh tenaga eksogen. Karena dataran rendah, misalnya contohnya seperti Jakarta. Jakarta itu dulunya rawa-rawa, sobat belajar. Dulunya daerah berair, tapi lama-lama karena banyak material yang terendapkan, lama-lama dia mengeras. Nah, itulah yang menjadi dataran rendah. Seperti itu, sobat belajar. Nah, gambarnya seperti apa, sobat belajar? Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia letaknya di paling bawah. Ketinggiannya 0 sampai 600. Kalau 600 ke atas, kemudian dia tetap datar, itu disebutnya dataran tinggi. Oke, itu dia dataran rendah. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, oke? Nah, berikutnya ada gunung. Nah, gunung itu apa sih? Nah, menurut Ensiklopedia Britannica, gunung adalah bukit yang sangat besar, yang mana memiliki ketinggian lebih dari 2000 kaki atau di atas 600 meter. Nah, yang umumnya digolongkan ialah sebagai gunung adalah gundukan tanah atau juga bukit dengan ketinggian di atas 600 mdpl. Nah, bedanya apa Kak sama dataran tinggi? Nah, sesuai namanya ya, kalau dataran tinggi berarti dia dataran yang ada di pegunungan atau perbukitan. Gitu. Sementara kalau gunung adalah bukit yang sangat besar. Seperti itu ya. Jadi ada gundukan ya, gundukan tanah atau batuan yang sangat besar, yang ketinggiannya mencapai 600 meter ke atas. Gitu ya. Entah bentuknya datar, entah bentuknya mungkin abstrak gitu ya, tidak beraturan dan lain-lain. Selama dia merupakan gundukan yang besar, kemudian tingginya mencapai 600, dia bisa dikatakan sebagai gunung, sobat belajar. Nah, jadi di antara gunung ini pasti nanti bakal ada dataran-datarannya. Nah, dataran-dataran inilah yang kita sebut sebagai dataran tinggi gitu. Makanya dataran tinggi adalah merupakan bagian dari gunung itu sendiri, sobat belajar. Jadi itu ya, bukan berarti dataran tinggi dan pegunungan itu beda. Itu beda secara definisi, tapi dataran tinggi itu sendiri adalah merupakan bagian dari gunung. Nah, seperti itu ya. Semoga paham. Oke, ini gunung ya. Penampakannya seperti ini, sobat belajar bisa lihat. Gunung di Indonesia sendiri juga jumlahnya sangat banyak ya, sobat belajar. Karena ya Indonesia sendiri merupakan daerah yang letaknya di antara pertemuan lempeng ya. Antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Sehingga banyak banget terbentuk gunung di sana. Oke, ini adalah gunung. Sekarang kita next coba bahas temennya, yaitu bukit. Nah, bukit itu apa sih? Bukit adalah sebidang tanah yang naik lebih tinggi dari tanah di sekelilingnya. Gitu ya. Bukit terlihat seperti benjolan kecil di bumi karena lebih tinggi dari semuanya. Nah, bisa beda nih ya antara gunung dan juga bukit. Kalau tadi gunung adalah gundukan tanah yang sangat besar. Nah, gundukan tanah inilah yang bisa kita sebut sebagai bukit. Tetapi kalau hanya bukit itu adalah tanah yang naik lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Contohnya kalau kakak gambarkan. Sebentar. Nah, misal kalau kakak gambarkan seperti ini ya. Misalnya ini ada dataran ya. Nah, kalau dia hanya datar seperti ini kita bisa sebut sebagai dataran.
Kalau ketinggiannya 600 ke bawah, maka disebutnya dataran rendah. Kalau 600 ke atas, disebutnya dataran tinggi. Nah, lalu kalau bukit seperti apa, Kak? Bukit itu misal, ini tadi dataran, kemudian ada yang seperti ini, ada tonjolan. Nah, tonjolan inilah yang kita sebut sebagai bukit. Seperti itu sobat belajar. Jadi kalau kita lihat ya dari pengertiannya, bukit adalah sebidang tanah yang naik lebih tinggi dari tanah di sekelilingnya. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa bukit adalah sebidang tanah yang naik lebih tinggi. Jadi dia naik lebih tinggi dari tanah-tanah di sekelilingnya. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai bukit. Nah, paham ya sobat belajar ya? Oke, tadi kita udah bahas dataran tinggi, kita udah bahas dataran rendah, kita udah bahas juga gunung dan bukit bedanya apa. Sekarang kita coba lanjut lagi, yaitu bahas tentang pegunungan dan perbukitan. Nah, bedanya apa sih pegunungan dan perbukitan? Nah, pegunungan itu adalah barisan dan banjaran dari suatu area letak geografis dengan gunung-gunung yang terkait secara geologis yang membentuk suatu jajaran rantai. Kita bahas dulu seputar pegunungan ya. Jadi pegunungan dapat diartikan bahwa ketika suatu letak geografis memiliki kondisi geologis yang sama, kemudian dia menciptakan sebuah barisan gunung. Nah, barisan gunung inilah yang kita sebut sebagai pegunungan. Oke, jadi kalau dia gunungnya cuma satu di daerah tersebut, itu namanya bukan pegunungan ya sobat belajar. Jadi kalau pegunungan itu gunungnya banyak. Nah, contohnya misal seperti yang sobat belajar bisa lihat di gambar ya. Ini bentuk pegunungan seperti ini ya sobat belajar. Jadi gunungnya nggak cuma satu, tetapi berderet banyak. Gitu, dalam satu letak geografis dan juga secara geologis dia sama sobat belajar. Sehingga dinamakan dalam satu pegunungan. Misalnya kalau di Amerika ada yang namanya pegunungan Andes gitu ya, yang letaknya di sebelah barat benua Amerika. Kalau di Asia dan Eropa misalnya ada pegunungan Himalaya ya. Pegunungan Himalaya di Asia yang mana ada gunung tertinggi di sana yaitu Gunung Everest dan lain sebagainya gitu ya. Ketika gunungnya lebih dari satu, kita sebutnya pegunungan. Nah, lalu bedanya apa dengan perbukitan? Nah, kalau perbukitan adalah serangkaian jajaran beberapa bukit yang bukitnya itu memanjang dan luas dan perwilayahannya yang luas. Perbukitan juga dapat diartikan sebagai bentang alam yang memiliki karakteristik tonjolan-tonjolan di daratan. Nah, tadi kalau kita lihat secara pengertian ya, apa yang dimaksud dengan bukit? Yang dimaksud dengan bukit kan tadi adalah sebidang tanah yang mana menonjol ya, lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Jadi kalau perbukitan artinya adalah sebidang tanah yang tonjolannya banyak ya sobat belajar, atau di sini kita sebutnya tonjolan-tonjolan di daratan gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya sobat belajar. Jadi dia tonjolannya tidak hanya satu tetapi banyak berliku-liku. Nah, inilah yang kita sebut sebagai bukit. Oke? Jadi beda ya antara bukit dan pegunungan. Kalau pegunungan biasanya lebih luas, cangkupannya lebih luas. Terus terbentuknya karena faktor geologis yang sama. Biasanya terbentuk karena tuburan antar lempeng tektonik. Dan juga secara proses terbentuknya berbeda ya. Kalau pegunungan tadi karena tuburan antar lempeng. Kalau perbukitan biasanya karena ada tenaga endogen yang mendorong dari bawah. Sehingga daratan di atasnya dari yang tadinya datar menjadi terbentuk. Gitu, terjadi menonjol. Nah, tonjolan itu yang jadi bukit. Oke, seperti itu ya. Oke, kita udah paham apa itu gunung, apa itu bukit, pegunungan dan perbukitan. Sekarang kita bahas tentang apa itu lembah. Nah, dari tadi kita bahas yang tinggi-tinggi terus nih. Sekarang kita bahas coba yang di bawah, yaitu lembah. Nah, lembah itu apa sih? Secara definisi ya, lembah adalah jenis bentang alam yang biasanya terbentuk dataran rendah di antara dua bentang alam yang lebih tinggi.
bisa bukit, bisa gunung. Jadi kalau kakak gambarkan ya, seperti ini ya sobat belajar. Misal di sini ada gunung, kemudian di sini ada gunung. Nah, wilayah inilah yang kita sebut sebagai lembah. Oke, jadi lembah adalah daerah yang rendah ya sobat belajar. Dataran yang rendah yang letaknya di antara dua bukit atau gunung. Jadi kalau misalnya cuma ada satu bukit atau satu gunung, kemudian di sini ada dataran, ini namanya bukan lembah ya sobat belajar. Karena definisi lembah itu harus di antara kedua. Seperti itu. Nah, ini ya lembah, ini contohnya bisa dilihat di gambar. Di sini ada dataran yang luas, tapi kiri kanannya tuh ada lereng yang cukup terjal ya. Nah, ini adalah perbukitan ya sobat belajar. Jadi di sini lembahnya seperti itu. Nah, biasanya juga di lembah itu ada aliran sungai ya sobat belajar. Karena kan air itu pasti mengalirnya ke bawah. Makanya air biasanya pasti jatuh ke daerah lembah. Sehingga di daerah lembah itu biasanya sangat berpotensi untuk terbentuk sebuah sungai. Seperti itu sobat belajar. Oke, tadi itu adalah lembah. Nah, itu dia adalah materi seputar dataran tinggi, dataran rendah, gunung, pegunungan, dan lembah. Gimana sobat belajar? Udah bisa bedain semuanya? Bisa ya. Jadi ketika nanti sobat belajar misalnya bertamasya, jalan-jalan gitu ya, rekreasi, sobat belajar coba perhatikan kiri dan kanan. Kemudian sobat belajar lihat, ini kira-kira bukit atau gunung? Ini disebutnya pegunungan atau perbukitan. Sobat belajar ketika wisatanya di daerah dataran tinggi atau dataran rendah. Atau mungkin sobat belajar berada di lembah. Nah, karena sekarang udah belajar ya, udah tahu. Jadi sobat belajar sekarang sudah bisa membedakan semuanya ya. Nah, supaya kita bisa lebih paham tentang apa itu dataran tinggi, dataran rendah, gunung, bukit, dan lain-lain. Ayo sekarang kita masuk ke Ayo Quiz ya. Nah, di sini kakak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan seputar materi yang sudah kita bahas. Oke, kita coba masuk dulu ke pertanyaan yang pertama, oke? Yang pertama, rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 600. Nah, di sini ada kata kuncinya ya. Rangkaian gunung, berarti gunungnya itu nggak satu ya sobat belajar. Dan menyambung satu sama lain. Dan ketinggiannya lebih dari 600. Jadi sudah pasti dia masuk kategori gunung. Nah, berarti ini namanya apa sobat belajar? Benar banget ya, namanya adalah pegunungan. Oke. Kalau gunung dia cuma satu aja gini. Kalau bukit juga cuma satu. Kalau pegunungan dia banyak sobat belajar. Seperti itu. Kalau dataran tinggi dia letaknya benar 600 meter di atas permukaan, tetapi dia datar ya sobat belajar. Oke, ini adalah kuis yang pertama. Oke, kita sekarang masuk ke kuis yang kedua. Nah, di kuis yang kedua pertanyaannya, daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter. Nah, masih ingat gak sobat belajar? Tadi kalau 600 meter ke atas apa, kalau 600 meter ke bawah apa? Jawaban yang tepat adalah apa sobat belajar? Benar banget, jawabannya adalah dataran rendah. Ya, pintar banget ya sobat belajar. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Berikut bentuk muka bumi yang tidak terdapat di Indonesia. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Kira-kira dari semua ini yang tidak ada di Indonesia yang mana sobat belajar? Kita coba cek ya. Ada A, ada dataran tinggi. B, ada gurun. C, ada bukit. Atau D, ada pegunungan. Nah, sekarang kita coba lihat dari pengalaman sobat belajar ya. Sobat belajar pernah lihat dataran tinggi gak? Atau pernah ke dataran tinggi gak selama di Indonesia? Pernah? Pernah ya. Nah, berarti dataran tinggi ada nih. Berarti dataran tinggi benar ya, ada di Indonesia.
Oke, kita cek dulu dari yang paling bawah. Pegunungan. Sobat belajar pernah nggak sih lihat barisan gunung di Indonesia? Pernah ya? Nah, bener banget. Berarti pegunungan juga ada ya sobat belajar. Jadi pegunungan banyak sekali dijumpai karena tadi Indonesia sendiri letaknya di Ring of Fire, daerah pertemuan antar lempeng, dan ya proses terjadinya pegunungan itu pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi pegunungan ada. Bukit. Ada yang pernah ke bukit selama di Indonesia atau pernah melihat bukit? Ada ya sobat belajar ya. Jadi kalau ada benjolan gitu ya, atau benjolan yang tinggi besar tapi sekelilingnya itu datar, nah itu kita bisa sebut sebagai bukit ya. Jadi Indonesia ada. Nah, di Indonesia itu yang nggak ada itu gurun sobat belajar. Ya. Kenapa gurun tidak ada di Indonesia? Karena yang pertama, Indonesia itu daerah kepulauan ya sobat belajar. Yang mana ketika kita di daerah kepulauan dan juga memiliki iklim yang tropis, otomatis penguapan kita itu besar. Sehingga daerah Indonesia itu otomatis lembab sobat belajar. Sementara gurun itu adalah daerah yang kering. Nah, jadi nggak mungkin banget ya terjadi sebuah gurun di daerah yang notabene secara keseluruhan itu lembab sobat belajar. Maka sebab itu nggak bakal bisa kita temuin nih gurun di Indonesia ya sobat belajar. Oke, seperti itu. Nah sobat belajar, gimana? Seru ya materinya ya. Kita jadi tahu tuh bedanya gunung, bedanya bukit, dan lain-lain. Nah, semoga materi hari ini bisa berguna untuk kita semua dan semakin menambah semangat belajar kita ya. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila kakak ada kekurangan. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!